Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik klinik yang klasik dari kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Ada 4 juz ini. Kitab ini oleh teman-teman moderat dari kalangan Wahabi dan pemerintah Saudi dianggap sebagai kitab sihir atau klinik. Kitab ini dilarang beredar di Arab Saudi. Kalau di Lebanon masih ada, di Yaman, di Irak juga masih boleh. Tapi dipegang oleh orang-orang khusus, kalangan-kalangan tertentu, tidak diedarkan secara umum, karena khawatir umat dan masyarakat menjadi tersesat, gara-gara salah paham, salah tingkat, bukan tingkatannya, bukan levelnya. Nah, pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya akan menyampaikan bahwa kitab ini sampai sekarang dicetak dan diedarkan di Indonesia. Kalangan pesantren yang sudah kelas aliyah, di atas alfiyah, pasti banyak yang mengenalnya. Dulu saya ini mendapat ijazah 3 kali di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin, Kencong, Pari, Kediri. Berikut kitab Mamba Usulul Hikmah, kitab Khazinatul Asror, kitab Al-Awfaq, Mujarobat Ad-Dairobi, dan lain-lain. Apakah itu relevan untuk sekarang ini? Nah, ini akan kita bahas. Katanya di channel saya ini pemahaman agama yang terupdate, maka memahami kitab-kitab hikmah pun juga harus terupdate. Para pemirsa dan pendengar sekalian, banyak di antara umat Islam yang justru menjadi gila gara-gara mengamalkan kitab-kitab hikmah yang didapatkan dari ijazah seorang mursyid atau guru yang tidak menjelaskan secara detail dan tidak memberikan kuncinya, sehingga banyak orang jasadnya di dimensi 3, namun rohaniyahnya di dimensi ke-4, jin, dimensinya jin, atau dimensi alam kematian, dimensi 5, 6, 7, 8, sampai dimensi 9. Nah, yang dimensi 8, 9 ini biasanya dialami oleh para penganut faham wali majendub. Nah, banyak dari kalangan Habib ini biasanya. Karena apa? Salah paham. Inilah yang membuat dunia Islam menjadi mundur dalam peradaban. Di dunia barat, Eropa, Rusia, China, Jepang, peradaban lahiriah, jasmaniah maju melesat pesat. Di dunia Islam mundur jauh ke belakang dibandingkan dengan pada waktu Islam sebagai superpower di dunia ini. Sejak runtuhnya dinasti Utsmaniyah, Ottoman atau Utsmaniyah di Turki, umat Islam kalah bersaing dalam segala hal, termasuk hal persenjataan dan peradaban. Begitu juga perlombaan mengotak-atik luar angkasa kita. Nah, ini juga mengotak-atik bintang, bulan, matahari, bahkan berkomunikasi dengan malaikatul ardi dan malaikatul samawati. Tapi justru tidak menyeimbangkannya dengan teknologi saat ini. Jika panjenengan semua para pemirsa dan pendengar sekalian melihat
ada orang yang fisik atau jasmaniah badaniahnya ada di bumi dimensi 3, angan-angan pikiran dan hatinya itu berada di dimensi 4, alam jin, dimensi alam barzah 5, 6, 7, 8 sampai 9, itu gara-gara mengamalkan ilmu-ilmu semacam ini. Dapat ijazah, akhirnya tambah bodoh. Sama seperti yang dipraktekkan oleh Kanjeng Dimas Taat Pribadi yang menggandakan uang, ya kan? Banyak orang yang akal sehatnya tidak berfungsi, ya pasti akan mantep mengikutinya. Mayoritas pengikutnya adalah dari kaum Nahdien atau Nahdlatul Ulama, ya santri-santri itu. Bahkan kiai-kiai juga ikut. Ini gara-gara apa? Salah persepsi dalam memahami kitab hikmah yang tidak tajrib, ya, tidak terbukti, ya, baik secara ilmiah ataupun alamiah. Hanya sekedar diyakini saja. Jadi bermain dogma keyakinan. Ya sama seperti ketika panjenengan semua diancam oleh para habib. Kalau tidak taat neraka, tidak dapat syafaat. Dan kalian percaya. Akan menjadi tumbul dan bodoh EQ ini. Peradaban Islam akan semakin hancur, luluh lantak di abad 22 nanti. Jadi kita akan ulas kitab Syamsul Ma'arif 4 juz ini dalam bentuk singkatnya saja, kuncinya saja. Dan bahkan bila kita mempelajari ini 7 tahun, saya hanya cukup 7 menit untuk panjenengan semua. 7 menitnya apa? Ada kuncinya. Karena ini kitab yang berbahaya, maka hanya saya kasihkan kuncinya saja. Jangan dibuka gudangnya, rumahnya, kalau belum pada levelnya. Levelnya harus benar-benar sudah tidak mencintai harta, tahta, dan wanita. Sudah tidak cinta harta, tidak cinta tahta kedudukan, pangkat, tidak cinta wanita. Jadi kan kalau belum bisa meninggalkan 3 ini, maka jangan coba-coba untuk mengamalkan kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Saya memahami kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro, teori sampai prakteknya itu baru pada usia 40 tahun. Di waktu saya masih nyantri, di bawah 40 tahun, masih bingung. Bingung untuk memahami sekaligus mempraktekkannya. Karena ketika saya praktekkan itu tidak nyata, terbukti. Tak otak-atik, atik otak, olak-walik, walik-wolak. Itu gak ketemu-ketemu. Teorinya begini, prakteknya gak sesuai. Dan membuat saya tambah bodoh. Oleh sebab itu, saya pesan kepada adik-adik santri, jangan coba-coba mengamalkan ilmu hikmah atau mujarobat. Ya. Oleh sebab itu, kiai-kiai zaman dahulu itu dilarang. Ya. Santrinya, melarang santrinya untuk mengamalkan ilmu-ilmu seperti ini. Karena jika mengamalkan ilmu-ilmu hikmah, maka EQ akan tumpul. Tidak berada di dunia nyata, dimensi 3, tapi angan-angannya berada di dimensi 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sehingga peradaban dunia ini tidak bisa dibangun oleh umat Islam. Akan mengalami kemunduran umat Islam ini. Dulu saya waktu nyantri juga begitu, dilarang poso-posoan, sing penting poso Senin Kemis wae. Tirakat itu cukup sholat malam. Yang penting tajamkan EQ atau otak kalian, para santri, bisa menghafalkan Jurmiyah, menghafal Imriti, menghafalkan Alfiyah, menghafalkan bait-bait Jawahirul Maknun, menghafalkan metode-metode Ukudul Juman, dan menghafalkan hadis-hadis yang penting, ya, seperti Arba'in An-Nawawiyah, misalkan hadis Jawahirul Bukhari, misalkan Muslim, dan sunan-sunan yang lain. Itu otomatis ilmu-ilmu semacam ini akan mengikuti. Jika diamalkan, ya, maka akan dikasih oleh Allah ilmu secara otomatis. Memahami ilmu-ilmu hikmah. Jika syariahnya cukup kokoh atau kuat untuk menopang, ya, tembok yang ada di atasnya, pondasinya dikuatkan dulu. Kalau tidak kuat, jadinya gila. Jadi banyak orang-orang yang gila turut jalan, ya, menjadi ODGJ itu, ya mungkin gara-gara salah dalam mengamalkan ilmu hikmah.
Bisa juga salah dengar, tidak ada penjelasan, error. EQ-nya tidak berfungsi, akalnya tidak normal. Misalkan yang dijadikan pegangan oleh Gus Samsudin Jadab ya, dari Blitar itu ya, yang gondrong itu ya, ini dari kitab ini. Tapi banyak kesalahpahaman. Beliau tidak menguasai membaca kitab, kan ini kitab kuning kan. Belum ada di Indonesia ini yang menerjemahkan kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro ini dalam bahasa Indonesia, belum ada. Jadi yang bisa membaca dan mengamalkan ini hanya khusus orang-orang yang sudah nyantri lebih dari 10 tahun. Kalau baru nyantri 5 tahun belum bisa. Apalagi nanti ada kode-kode rajah, wifik ya. Nah, ini bisa dikatakan sihir masa kini ya, masa kini. Cara membuat raja itu bagaimana? Kuncinya ada semua. Saya cukup 7 menit. Kalau ijazah ini 7 tahun, saya 7 menit. Jenengan bisa menguasai. Langsung terbukti tanpa harus poso, tanpa harus apapun. Dan suatu saat insya Allah akan kami kasih tutorial itu di channel ini. Oleh sebab itu ikuti terus channel Karma 212 ini untuk mencerdaskan semua. Jangan fanatik ya dengan kitab ya, klasik, klinik ya. Tapi tetap menghargainya, ini adalah sebuah hasanah keilmuan dalam Islam. Pengarangnya pun juga seorang waliullah. Kita tetap menghargai. Tapi untuk abad ini tidak cocok lagi. Abad sekarang ini harusnya umat Islam ini mengedepankan ilmu dan teknologi, menguasai ekonomi nasional sampai internasional, ya, ilmu komunikasi. Ya. Jangan percaya dengan membaca surat Al-Waqiah saja di usia sebelum matang 40 tahun terus bisa jadi kaya raya. Jangan percaya. Walaupun ada dalilnya di kitab Syamsul Ma'arif itu ada. Jangan percaya. Percayanya bagaimana? Kalau benar-benar meresapi membaca surat Al-Waqiah, maka dia akan giat bekerja, mencari nafkah. Lalu dia akan sukses dari doa dan usahanya. Itu maksudnya. Kadang-kadang kita kan keliru memahami teks ini. Gak apa-apa, gak usah kerja. Poso wae. Moto surat Al-Waqiah setiap hari 40 kali. Jaluk sugih ora gelem kerja. Akhirnya apa? Jin ini membisiki dari dimensi keempat turun, masuk ke dalam ubun-ubun, mempengaruhi alam bawah sadarnya, lalu menipu aja lah. Ya, kayak Kanjeng Dimas taat pribadi itu. Seperti dukun-dukun penjaga pengganda uang. Ya seperti Habib juga itu. Jual minyak. Minyak ini mengandung Rajah Kolocokro misalnya. Ya. Tasbih ini berkhasiat 1000 macam manfaat misalkan ya. Dijual 5 juta misalnya. Habib datang ke pondok-pondok pesantren, ke kiai-kiai desa, ya, dipalak, diperas, suruh jualkan tasbih ini seharga 10 juta karena khasiatnya ini karomah waliullah. Lah, ini akan semakin membuat umat Islam Indonesia dan seluruh dunia, jika hanya menggunakan alam bawah sadar, akan jauh tertinggal dalam ilmu dan pengetahuan, dan dalam hal ilmu dan teknologi. Saya analogikan seperti ini. Dulu ada ilmu yang namanya telepati. Dari Surabaya ke Cirebon itu bisa berbicara langsung. Tapi syaratnya tidak boleh tidur selama 3 hari 3 malam. Dan harus wirid dengan Asmaul Husna. As-Sami' ya Basir ya Sami' ya Basir ya Sami' 40.000 kali. Ya kan? Tidak boleh berhubungan suami istri. Baru bisa ngomong-ngomongan melalui satelit otak, gelombang otak elektromagnetik yang dihubungkan antar kedua channel ini. Jalur AM, bukan FM, belum FM pada waktu itu AM. Baru bisa berbicara. Samar-samar bicaranya, gak bisa langsung jelas. Karena gelombangnya belum bisa jernih. Jadi bisa ngomong langsung.
dari Cirebon ke Surabaya, kontak-kontakan antar para wali. Sidang itu tidak perlu datang secara fisik, tapi sidang secara batin. Kalau sekarang ya YouTube, apa itu, streaming gitu ya, jadi bisa video call, bisa buat seminar langsung bersama, ya kayak sekarang ini, kayak teknologi sekarang ini. Lah, sekarang mau mengamalkan ilmu seperti itu, buat apa? Sudah kalah sama Cina, kita sudah kalah sama Amerika dan Eropa, Rusia, India aja mengejar loh. Kita kalah. Nggak perlu lakon-lakon ilmu semacam itu, cukup membeli handphone yang canggih, kita bisa video call. Video panjenengan harus RAM yang besar, harganya ya lumayan mahal, cari uang yang giat, ya semangat, lalu bisa membeli handphone yang RAM besar. Ya cukup itu aja, enak kan? Tidak perlu kita harus lakon-lakon ilmu seperti film Star Trek, dari materi ke energi, energi menjadi materi lagi, ya. Menembus dimensi ruang dan waktu. Nggak perlu video call sini Mekah itu, assalamualaikum, halo, juga ninjing, ya, sampurasun, ya langsung bisa live. Sama seperti itu. Kok kita masih lakon-lakon ilmu-ilmu klinik klasik, ya ketinggalan zaman, sudah tidak zamannya lagi. Sekarang ini tidak ada orang sakti mandraguna, itu tidak ada. Tidak ada, yang ada adalah orang yang selamat. Nggak ada orang sakti. Saddam Hussein itu ketika ditangkap di sidang, digantung ya mati. Muammar Gaddafi ditembak sama rakyatnya sendiri ya mati. Ayo, siapa yang sakti sekarang ini? Nggak ada. Kalau dulu ya zaman langit belum ditembus oleh pesawat antariksa kita yang membuat stasiun antariksa di atas eksosfer langit yang ketujuh itu. Kalau sekarang sudah nggak bisa lagi, nggak ada orang sakti. Yang sakti adalah sekarang ini orang yang benar, selamat, sugih tapi benar, sugih dan benar, kaya dan benar. Dari mana uangnya didapatkan? Dengan cara yang baik dan benar, halal mestinya. Dia pasti orang yang sakti mandraguna, selamat. Pangeran Diponegoro itu terkenal sakti, tapi ketika ditangkap Belanda oleh taktik kelicik Belanda, akhirnya ya ketangkep juga. Semuanya lucuti, ya kan? Tuanku Imam Bonjol juga terkenal sakti, tapi ketika ditangkap Belanda ya juga kalah. Ayo, siapa lagi yang sakti? Gak ada orang sakti. Jangan tanya kepada intel polisi yang sering ngerampasi jimat-jimat dari para penjahat itu, ya. Gak ada orang sakti. Letak kesaktiannya di mana? Dipelajari. Oh, ini ada untalan, ya. Kebal gara-gara untalan, misalkan ini dari Banjar, Kalimantan, misalkan dari saudara kami Dayak, misalkan ada untalan, diuntal, ditembak nggak memban, misalkan. Oke, cari kelemahannya, pasti ketemu, pasti kalah. Sehebat apapun masyarakat dunia melawan Amerika, saya nggak disi kerso, pasti kalah, karena kesaktian utama dipegang oleh Dajjal, oleh Amerika yang mempunyai fisik di atas eksosfer stasiun antariksa. Begitu juga Rusia, disusul oleh China, Eropa. Mereka adalah orang tersakti di dunia ini. Ekonomi dikuasai, politik dikuasai, ayo, persenjataan canggih dikuasai. Mau apa? Kalau kita melawan musuh perang terbuka dengan menggunakan celurit, keris, mandau, rencong misalkan, tetap kalah. Saya nggak disikerso, kalah. Karena senjata sekarang ini jarak jauh semua. 1.500 km itu senjata sekarang ini. Kalau keris kan cuma berapa meter, rencong celurit berapa meter, panah itu berapa puluh meter. Rudal yang ditembakkan oleh drone bisa menjangkau lebih dari 2.500 km. Jadi inilah yang harus kita pahami, bahwa kita tidak boleh berpikiran klasik dan klinik gitu. Jadi walaupun saya memahami ini, saya tidak mengamalkan ilmu ini, hanya sebagian kecil saja saya pahami, karena ini saya anggap seperti primbon, betal jemur ada makna, Luqman Hakim ada makna.
ya, termasuk bagaimana bisa membaca waktu, lokasi, dan situasi, ya. Hampir sama. Kalau orang Jawa itu ilmu titen, primbon itu ilmu titen, bukan disi kerso, ilmu titen, memperhatikan biasanya seperti ini. Jadi kita harus mampu mengembangkan diri, update terkini dalam segala hal ilmu, baik ilmu agama, ya, ataupun keilmuan dunia. Semua ilmu itu jika digabungkan itu akan menjadi ilmu agama, sama semua. Pokoknya untuk kemaslahatan kehidupan di dunia yang menghantarkan kita sukses di akhirat. Di dunia hasanah, wal fil akhirah juga hasanah. Ini yang namanya ilmu yang bermanfaat. Dulu sampai sekarang ini banyak yang pro dan kontra masalah kitab ini. Ya wajar, di mana-mana pro dan kontra itu akan tetap ada, karena ini sudah menjadi sunnah atau kebiasaan hukum alam, garis dari Tuhan kita. Jadi tidak boleh semuanya harus pro, tidak, kontra. Pro kontra itu wajar supaya seimbang dalam hidup ini. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sampaikan kepada panjenengan semua, jika ada doktrin dogma yang tidak logika, tidak masuk akal, ya, jangan mudah diterima. Jangan mudah diterima dari siapapun itu. Demikian sedikit ulasan tentang kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro, sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga banyak manfaatnya. Insya Allah kita akan mengkajinya pada sesi yang lain. Tetap setia di channel ini, kita akan menjadi manusia yang kamil, menjadi insan yang kamil. Jadi menguasai ilmu dunia dan akhirat, bahagia di dunia sampai di akhirat. Tidak mudah untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak logis, tidak masuk akal. Dan kita akan menjadi manusia yang menggunakan akal sehat kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.